Aduh, kemana bebek-bebekku? Kok tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Karina Putri. Nama panggilan saya adalah Angel. Angel bersekolah di UPT SDN Purco 1, Kota Pasuruan. Di sini Angel akan membawakan cerita yang sangat seru. Tapi sebelum itu Angel punya satu tebakan nih. Coba tebak ya. Hewan apa yang lehernya panjang dan jalannya selalu keol, 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 keol. Ayo coba tebak, hewan apa itu? Jawabannya adalah bebek. Di sini Angel akan membawakan cerita dongeng yaitu tentang bebek. Judulnya adalah Telur Ajaib. Telurnya siapa penonton? Ya pasti telurnya bebek dong. Karya Agus Dusiono. Ayo langsung saja ke ceritanya ya. Tok 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 tok. Krek. Nyet. Mona! Ayo bangun, sudah jam berapa ini? Hampir setiap pagi suara menggema di rumahnya. Suara melengking itu adalah suara khas dari Bu Mona yang selalu terdengar setelah subuh berkumandang hingga jam berangkat sekolah. Mona, si pemalas, itu julukan dari teman-temannya. Saat subuh kesiangan, sekolah sering terlambat, dan di sekolah pun nilai yang didapatnya tidak ada yang bagus. Minggu ini dia terpaksa untuk membantu bapaknya untuk angon bebek. Penonton, ada yang tahu tidak apa itu angon bebek? Angon berarti mengembala. Jadi angon bebek adalah membawa bebek-bebek ke tempat mereka mencari makan. Malasnya. Coba kalau tidur di rumah, pasti nyaman. Gumamnya sambil membayangkan kasur yang empuk di kamarnya. Tak lama kemudian matanya terpejam. Mona terlelap di buai angin di bawah pohon rindang tepi sungai. Hingga tiba-tiba dia beranjak kaget karena mendengar suara yang terjatuh di sungai. Bluk, diikuti dengan gemuruh air. Mona bangun gelagapan dan spontan mencari asa yang terjatuh di sungai tadi. Perasaan baru saja aku terlelap, tapi kenapa hari sudah sore? Cepat-cepat Mona mengambil bambu kecil dan mengentakkannya ke tanah. Bebek-bebek itu sudah mengerti dan berbaris rapi di depannya. Ting 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 tung. Namun Mona merasa jika bebeknya berkurang banyak. Mona pun mencari ke sekitarnya, namun tidak ada. Mona pun pulang dengan perasaan yang bercampur aduk di antara bingung dan juga takut dimarahin bapaknya. Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang. Hah? Itu Pak. Tak menghiraukan jawaban Mona, mata bapaknya tertuju pada barisan bebek-bebek yang melewatinya. Kenapa bebek-bebeknya berkurang banyak? Pasti kamu tinggal tidur kan? Tanya beliau sambil berkaca pinggang. Belum juga Mona menjawab, bapaknya mendekatinya dan mengangkat dagunya. Cari sampai dapat, jika tidak dapat, tidak usah pulang. Tapi Pak, cepat,
Mona pun tak berani membantah. Mona berlari berbalik arah. Di dalam hatinya dia menyesal karena menghilangkan bebek-bebeknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Mona berjalan menyusuri sungai dan menajamkan telinganya. Dia berharap suara bebek-bebeknya kembali terdengar. Tapi sepanjang dia melangkah, bulu kutubnya berdiri. Tiba-tiba di balik pohon ada nenek tua muncul dan mendekati Mona. Kamu mencari bebek-bebekmu kan? Suara bergetar tak jelas pun keluar. Akan aku ganti bebek-bebekmu, tetapi ada syaratnya. Mona pun mengangguk-angguk ketakutan. Dia berharap ini hanyalah mimpi dan mencubit pipinya dengan sekencang mungkin. Sakit! Lucu sekali kamu, nak. Ubah kebiasaan burukmu dengan melakukan kebiasaan baik. Bawa pulang telur ini dan kamu akan mengetahui jawabannya. Satu telur emas diberikannya. Telur itu bersinar hingga menyilaukan mata. Meski ketakutan, tangannya menerima pemberian telur itu. Setelah menerima telur itu, Mona pun berlari kecil meninggalkan sesosok nenek tua yang masih melihatnya. Dan tidak memikirkan bebeknya yang masih belum ditemukan. Sesampainya di rumah, Mona cepat-cepat meletakkan telur itu di dalam lemari. Lalu ia pun segera memejamkan mata dan mencoba untuk melupakan kejadian tadi. Keesokan paginya, lagi-lagi Mona melihat telur itu masih bersinar terang. Dan dia pun yakin yang dialaminya semalam itu nyata dan bukan hayalan. Tak seperti biasanya, Mona bangun lebih pagi dan membantu bapaknya memberi makan bebek di kandang. Wah Mona, rupanya kamu merawat bebek-bebekmu dengan baik ya. Iya Pak. Mona bingung dengan perkataan bapak. Dengan penasaran, Mona mengamati telur-telur itu dan menghitung dengan jari bebeknya. Ting tung ting tung, ting tung ting tung ting tung. Lah, kok bebeknya bertambah banyak? Apa karena telur yang diberikan nenek tua itu? Jangan-jangan telur itu adalah telur ajaib. Mona teringat pesan si nenek tua. Dia harus menghilangkan kebiasaan buruknya dan berubah menjadi anak yang baik. Beberapa hari berlalu, Mona terbiasa dengan tidur lebih awal, bangun lebih pagi, beribadah tepat waktu, dan rajin membantu kedua orang tuanya. Sekian cerita dari Angel. Izinkan Angel berpantun. Pergi ke pasar beli itik. Itik berenang di dalam kolam. Jadilah anak yang berhati baik agar hidup semakin tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.